time aku mau bahas tentang knowledge yang jarang aku bahas, yaitu tentang keuangan. Karena aku ada usaha jasa gitu, jadi mau gak mau kan kalau aku paham keuangan itu akan lebih bagus. Sebetulnya aku itu udah ada playlist tentang keuangan, teman-teman bisa play aja, siapa tahu mau belajar juga. Knowledge finance yang aku tahu, aku dapetin di universitas. Aku mau sharing sedikit mengenai laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, modal kerja bersih, dan arus kas gitu. Tapi aku nggak akan langsung semuanya, nanti ingatannya terlalu over gitu. Kali ini aku mau sharing tentang neraca dulu aja. Aku mencoba menyederhanakan ini. Jadi fungsi dari neraca itu sendiri ialah memberi evaluasi tentang tingkat pinjaman, nilai, aset, dividen, serta kemampuan membayar utang. Jadi fungsi neraca tidak hanya memberi gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan. Identitas neraca sendiri itu, neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Misal aset meningkat karena perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar, artinya juga memiliki kinerja yang baik. Pertama kita bahas aset dulu. Aset ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Pertama, aset lancar. Aset lancar atau yang disebut dengan aktiva lancar memiliki likuiditas tinggi dan mudah diubah menjadi uang tunai. Kriterianya dapat dijual dengan mudah dan cepat, dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 12 bulan. Pangsa pasarnya besar saat dijual, dibeli untuk dijual kembali. Contoh aset lancar itu misalnya kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka, misal pembayaran sewa kantor 1 tahun ke depan dan sebagainya gitulah ya. Lalu aset tidak lancar ialah kekayaan yang sifatnya kurang liquid atau sulit diubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Butuh waktu lama untuk bisa dijual kembali. Aset ini bukan untuk membiayai operasional, tetapi untuk meningkatkan nilai perusahaan, kapasitas, dan skala bisnisnya dalam jangka waktu yang lebih panjang ke depannya. Contoh aset tidak lancar itu ada aset tetap kayak gedung kantor, mesin produksi, dan lain-lain. Lalu aset tak berwujud kayak hak merek dagang, hak cipta gitu. Dan investasi jangka panjang. Kedua, kita belajar tentang kewajiban. Perbedaan kewajiban atau liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu harus dibayar dalam tenggat waktu kurang dari 1 tahun. Untuk jangka panjang harus dibayar dalam tenggat waktu minimal 12 bulan. Atau bisa juga lebih. Contohnya ya, ini aku kasih contoh di slide ini. Untuk kewajiban jangka pendek ada rekening koran, tagihan listrik, air, dan lain-lain gitulah. Dan untuk kewajiban jangka panjang, contohnya utang bank, utang obligasi, utang sewa, utang pemegang saham, dan lain-lain. Jika kewajiban lebih besar daripada ekuitas, maka artinya sebagian besar aset perusahaan terbiayai oleh modal dari pinjaman di mana kondisi ini tidak sehat. Part ini selanjutnya kita bisa belajar di materi analisis laporan keuangan gitu ya. Tapi secara garis besar aku coba kasih overview itu seperti ini. Dan yang ketiga, ekuitas. Ekuitas juga diartikan sebagai modal. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Jadi secara overview nih aku kasih lagi, agar tidak defisit, nilai ekuitas harus lebih besar dari nilai kewajiban. Nah lalu kan kalau teman-teman lihat di dalam laporan keuangan itu kewajiban pasti disajikan lebih dulu kan dibandingkan ekuitas. Nah itu kenapa? Mengapa dalam laporan keuangan kewajiban disajikan terlebih dahulu? Karena perusahaan harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Ini aku kasih contohnya laporan keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasi ya. Ini kalau aset, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, lalu total aset di total. Ini ada kewajiban atau liabilitas. Tuh ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Lalu kalau kita scroll ke bawah nih di laporan keuangan ada ekuitas.